Oke, halo teman-teman semua. Lama tidak berjumpa setelah sekian purnama. Akhirnya kita berjumpa lagi di channel Akilman Sadif Rohman ini. Nah, mungkin pastinya banyak dari teman-teman semua yang bertanya, kenapa sekarang udah jarang upload atau bahkan setelah mungkin 8 bulan atau beberapa bulan kemarin off gitu kan. Ya, mohon maaf sebenarnya teman-teman ya, karena ya apa ya, kegiatanku juga sekarang udah mulai padat gitu kan. Pagi biasa sekarang berangkat ke SMP gitu, di situ aku jadi staff TU kan. Nah, terus siangnya aku ke Madin Madrasah Diniyah sampai sore, ya sampai sore jam 4-an gitu. Dan malamnya itu biasanya aku isi dengan kegiatan-kegiatan yang ikut pengajian ataupun yang lainnya gitu. Jadi kalau buat APD itu jadi jarang, susah juga ngambil momennya gitu. Jadi alhamdulillah kali ini kita bisa bertemu lagi dan membahas satu topik yang menurutku ini juga penting banget sih. Jadi problematika mungkin Gen Z atau milenial zaman sekarang atau mungkin semua lintas usia gitu ya. Yaitu adalah zona nyaman. Jadi selamat datang di Jurnal Anak Muda. Setelah kemarin aku buat survei di WhatsApp ataupun di Instagramku, itu aku tanya ke teman-teman kan, apa sih yang terlintas di pikiran kalian ketika mendengar kata zona nyaman? Nah, dari situ banyak banget jawaban dari teman-teman yang membuatku jadi, oh, iya 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 gitu. Jadi kayak seakan menemukan apa namanya ya, jawaban baru gitu atau pandangan baru yang lebih luas lagi tentunya. Di situ teman-teman itu banyak yang bilang juga zona nyaman itu adalah zona yang membuat kita berkembang, zona yang membuat kita stuck di situ-situ aja, atau zona nyaman itu juga ada yang bilang zona yang berbahaya yang wajib kita jauhi. Bahkan ada juga yang teman-teman bilang itu, ada satu orang atau mungkin ya aku nggak mau bilang namanya siapa, itu yang bilang kayak gini, zona nyaman itu adalah ketika kita merasa nyaman dengan seseorang. Ya, I think ya namanya pendapat gitu kan, kita ya bolehlah menghargai pendapat itu gitu kan. Ya, aku terima apa namanya pendapat atau argumen dari teman-teman semua gitu. Terima kasih udah mau merespon, udah mau menjawab semua pertanyaanku. Intinya terima kasih. Dan yang aku tahu, yang aku baca dari artikel di Google, zona nyaman adalah ketika seorang merasa aman atau nyaman dengan suatu kondisi tanpa terbebani oleh resiko apapun. Sebenarnya ini juga ya nggak jelek-jelek amat sih, nggak istilahnya nggak apa ya, nggak buruk-buruk amat gitu kan. Tapi kalau ini terjadi berkelanjutan teman-teman, ini akan membuat kita jadi sulit untuk berkembang atau mengembangkan potensi yang ada di diri kita sendiri, karena kita sudah merasa aman dan tentram dengan apa yang kita miliki, apa dengan yang kita alami saat ini gitu. Jadi ketika seseorang sudah merasa nyaman dengan situasinya atau bukan merasa aman dengan sesuatu hal itu gitu, itu nanti dia akan merasa, ah kayaknya enak gini aja gitu, gak usah ngapain sih repot-repot ngelakuin hal yang lebih gitu kan. Nanti akan muncul pikiran-pikiran seperti itu teman-teman. Tentunya teman-teman sendiri mungkin sadar nggak sadar akan merasakan, pastinya merasakan hal itu gitu. Ya nggak teman-teman? Sebagaimana Albert Einstein itu pernah berkata teman-teman, adalah hal yang bodoh ketika seseorang mengharapkan hasil yang berbeda dengan proses yang sama. Kira-kira sepakat teman-teman? Nah, dampak kedua dari yang akan kita rasakan ketika kita apa namanya berada di zona nyaman ini adalah potensi yang ada dalam diri kita akan selalu terpendam, atau bakat yang kita punya bisa saja selalu terkungkung dalam diri kita, tidak pernah keluar. Karena apa? Karena kita tidak pernah mencoba teman-teman semua. Kita selalu apa namanya nyaman dengan apa yang kita miliki, nyaman dengan apa yang kita alami saat ini, nyaman dengan apa yang kita jalani saat ini, dan kita sadar bahwasanya itu adalah hal yang merugikan atau membuang membuang waktu kita hari demi hari, jam demi jam, menit demi menit, detik demi detik. Maka itu perlu kita sadari semua teman-teman, bahwasanya kita harus keluar dari zona nyaman ini. Siapa tahu kan sebenarnya teman-teman itu adalah orang-orang hebat dan orang-orang yang punya bakat istimewa atau spesial lainnya, tapi teman-teman tidak pernah tahu karena teman-teman tidak pernah mengeksplor diri kalian sendiri, karena teman-teman tidak pernah
Karena kita, sorry bukan down, karena kita tidak pernah apa namanya istilahnya melakukan hal yang di luar kebiasaan kita dalam konteks positif ya. Seperti contohnya mungkin teman-teman itu ada seorang orator handal atau mungkin teman-teman adalah seorang penulis atau pelukis yang berbakat, atau mungkin teman-teman adalah seorang yang mempunyai ya sesuatu yang berharga lah bagi teman-teman semua. Nah teman-teman semua, hal yang bisa kita lakukan ketika kita berada di zona nyaman ini adalah yang pertama tentunya sadari secepatnya dan mulai take action teman-teman. Ya ketika kita sudah mulai sadar, ketika kita sudah mulai merasa kita berada di zona nyaman, artinya kita melakukan hal yang sama secara terus menerus atau rutin, tapi kita mendapatkan hal yang baik atau imbal balik atau mungkin feedback yang bagus dari apa yang kita lakukan selama ini, mulailah sadar dan mulai kita ubah pola hidup dan pola pikir kita teman-teman semua. Contohnya ketika teman-teman mungkin yang bermain game mungkin bisa menghabiskan waktu sampai bermatch-match atau beberapa pertandingan game, dari sekarang kita mulai batasi, kita mulai kurangi setidaknya mungkin untuk sekedar hiburan boleh lah gitu kan. Atau mungkin teman-teman yang masih terkungkung dalam gadgetnya untuk men-scroll TikTok atau mungkin Instagram gitu, Reels atau mungkin video-video yang FYP dari teman-teman, sekarang mulai kurangi, batasi dengan apa ya, durasi yang lebih pendek dari apa yang mungkin biasa teman-teman lakukan gitu. Walaupun ya tidak menutup kemungkinan bahwasanya banyak kok edukasi yang bisa kita dapatkan dari Reels atau mungkin dari TikTok FYP yang muncul gitu kan. Istilahnya FYP yang muncul, FYP itu kan muncul ya, aduh. Intinya dari video-video yang bertebaran itu, karena sekarang kan apalagi platform aku pernah dengar dari kajiannya Ustadz Fahrudin Faiz, itu ada dosen filsafat di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau itu pernah bercerita tentang seorang filsuf yang mana ditanya oleh seorang pemuda, yang mana pemuda ini mengatakan kepada filsuf ini kayak gini, wahai tuan, aku itu orangnya malas mendengarkan nasihat-nasihat panjang atau ceramah-ceramah panjang gitu, jadi tolong beri aku nasihat atau hal yang petuah singkat tapi bisa aku gunakan atau relevan di setiap waktu atau keadaan gitu teman-teman, katanya seperti itu. Terus ketika itu juga sang filsuf ini mengatakan semua ini akan berlalu. Nah, lantas sang anak muda ini bertanya, maksudnya apa tuan? Gitu. Sang filsuf menjawab kembali, semua ini akan berlalu anak muda. Ketika engkau mendapat kesenangan, ketika engkau berasa di satu hal yang membuatmu nyaman, ingatlah bahwasanya semua ini akan berlalu gitu, gak akan bertahan lama gitu. Dan ketika kamu berada dalam kesusahan, ketika kamu berada dalam panceklik atau ketika kamu berada dalam hal yang tidak bisa kamu kontrol, mungkin ketika kamu mungkin merasa ini adalah titik terendahmu, semua itu akan berakhir teman-teman, semua ini akan berlalu gitu. Itu yang diucapkan oleh filsuf itu kepada anak muda, dan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita bahwasannya kita harus bisa mengontrol diri kita, karena kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri, kita adalah tokoh utama dalam hidup kita sendiri. Oke, jadi itu aja teman-teman buat video kali ini gitu ya. Mungkin durasinya ya cukup lah, lumayan lah, untuk ya nggak panjang-panjang amat juga nggak pendek-pendek amat gitu kan. Jadi saranku buat kalian semua, semangat untuk selalu berkembang, selalu untuk selalu berjuang menjadi lebih baik setiap harinya. Ingatlah teman-teman bahwasanya kita adalah penerus bangsa ini, kita adalah tokoh utama dalam hidup kita sendiri. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada cerita keluh kesah lagi-lagi ya, keluh kesah apa ya tentangnya kok zona nyaman kalian sendiri gitu, atau mungkin pengalaman diri kalian tentang zona nyaman ini, kalian boleh tulis di kolom komentar nanti ya teman-teman. Oke, terima kasih, sampai berjumpa di video berikutnya. Bye bye.